saya bertugas di kepolisian sudah 29 tahun ya. Berbagai macam fungsi setelah kita jalani, contohnya fungsi reserse dan intelijen. Jadi lebih banyak saya bertugas di fungsi reserse dan intelijen. Reserse itu bertugas menangani ya segala bentuk tindak pidana, baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sehingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Jadi penyelidikan itu ya merupakan beberapa tindakan serangkaian menemukan bukti apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, sedangkan penyidikan ada rangkaian daripada selanjutnya berupa upaya-upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Jadi itu saya bertugas dari Tapanuli Utara, kemudian Deli Serdang, Polda Sumut, di Jatanras Polda, kemudian Kasat Reskrim di Polres Batubara, Kasat Intel Polres Batubara, kemudian di Simalungun, Kanit Reskrim, kemudian di Polrestabes Medan. Jadi sudah bermacam tempat kita jalani, baik dari Nias, Tapanuli Utara, Simalungun, Deli Serdang, Polda Sumut, Medan, dan Batubara. Jadi Polisi Republik Indonesia itu menjadi institusi terbaik di dunia peringkat kelima. Itulah pencapaian yang terbaik dalam hal penilaian oleh polisi dunia. Banyak kasus yang ditangani pihak kepolisian, baik kejahatan transnasional ya. Transnasional itu membidangi kejahatan-kejahatan umum ya. Udah itu kejahatan pertambangan, kejahatan illegal mining, illegal fishing, dan lain sebagainya. Jadi dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, di situ tidak mengatur limit waktu dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan. Karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan diperlukan fakta-fakta hukum untuk membuktikan suatu perkara layak atau tidak dilakukan penyelidikan maupun dilakukan penyidikan. Namun demikian ada perkara sulit ya, kita ulangi, perkara ringan, sedang, sulit, dan sangat sulit. Ada beberapa item kasus kategorinya. Tumbuh dan berkembang, otomatis kita banyak tantangan dalam hal melaksanakan tugas sehari-hari, baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal sendiri tantangannya bahwa perubahan polisi, perubahan kultur ya yang dilayani sekarang Polri yang melayani sesuai dengan moto dari Pak Kapolri, presisi, jadi prediktif, responsibilitas, berkeadilan. Jadi beberapa persyaratan di kepolisian itu bisa kita lihat penerimaan Polri di Polri Go ID, itu ada webnya, jadi silakan bisa dicek di web Polri Go ID. Di situ tentang penerimaan Polri, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu kelengkapan administrasi, kesehatan, psikologi, wawancara, kemudian ada pengetahuan umum. Tugas kepolisian itu sesuai dengan undang-undang kepolisian. Yang pertama itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kemudian menjaga ketertiban umum. Kemudian menegakkan hukum.
penerimaan kepolisian setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ada tes kualifikasi masing-masing yang telah ditentukan. Jadi dalam hal penerimaan kepolisian itu ya sangat jelas dilakukan secara transparan dan berdasarkan ranking nilai daripada peserta masing-masing. Jadi di situ diawasi oleh beberapa lembaga masyarakat termasuk akademisi. Jadi terorisme itu namanya teror, itu diatur oleh undang-undang teroris ya. Penanganannya lebih khusus oleh Densus 88 yang dibentuk oleh pihak kepolisian. Namun dalam hal penanganan awal bisa dilakukan oleh petugas kepolisian yang ada di lokasi tersebut masing-masing. Tindakan awal untuk tindakan penanganan selanjutnya yang lebih berwenang adalah tim Densus 88. Kalau penanganan awal seperti penanganan tindak pidana yang lainnya yang mengamankan tempat kejadian perkara dan lain sebagainya. Tugas pihak kepolisian adalah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tadi dapat kita sebutkan bahwa tugas pihak kepolisian adalah menjaga ketertiban umum, melindungi mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum. Apabila ada gangguan, peran serta pihak kepolisian membantu negara dalam hal mempertahankan negara dari gangguan pihak-pihak asing, membantu satuan fungsi yang lainnya, atau membantu pihak-pihak yang lainnya seperti TNI dalam menjaga ketertiban keamanan masyarakat. Beberapa teknik metode yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu secara preventif ya. Preventif itu bisa pencegahan, merupakan langkah awal ya, langkah awal dalam hal penanganan narkoba. Pencegahan itu bentuknya bisa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa masyarakat ya yang terdampak daripada adanya aktivitas narkoba. Kemudian melakukan penindakan represif, menangkap para bandar-bandar dan penyalur, baik dia pemasok dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian itu, selain itu juga ada para pengguna dilakukan direhabilitasi ya pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah. Selain itu bekerja sama dengan pihak BNN dalam hal penanganan tindak pidana narkoba.